Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nilma, dengan NIM 3022010022. Di sini saya akan memenuhi tugas PKN, yakni memilih 5 jawaban untuk jawabannya, memilih 5 soal untuk dijawab. Untuk satu soal pertama yang saya pilih adalah pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat saudara. Ya, menurut pendapat saya, kenapa? Karena ciri-ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Setelah itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan bersama. Jadi kalau kita lihat di konteks ini, dalam masyarakat madani, warga negara saling bekerja sama dan membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat baik. Karena sangkut pautnya dengan demokrasi dan masyarakat madani sebagai faktor penunjang agar lebih baik untuk keberhasilan demokrasi. Untuk soal kedua yang saya pilih adalah, dalam masa pandemi seperti ini, diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapi jika dikaitkan dengan konsep ketahanan menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan kita mencegah COVID. Kalau menurut saya sih, dengan membangun kesadaran yang tinggi dan meningkatkan moralitas bersama sehingga timbul kekuatan agar menekan terjangkitnya COVID-19. Untuk soal yang ketiga, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikultural di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut? Jelaskan. Pluralisme secara jelas telah memberikan pesan penting berupa suatu rekomendasi model toleransi aktif, yaitu toleransi yang tidak sekedar mengakui perbedaan dan keragaman, tetapi lebih dari itu juga menjadikan perbedaan sebagai potensi untuk bekerja sama dan berdialog untuk menghasilkan kesatuan dalam perbedaan. Selain itu, lebih dari sekedar toleransi, upaya pluralisme dalam membangun suatu pemahaman atau pemikiran yang konstruktif. Artinya, karena perbedaan dan keragaman dalam keyakinan serta kepentingan adalah hal yang nyata, maka diperlukan ada pemahaman baik dan lengkap tentang yang lain. Untuk eksistensi dalam ruang lingkup objek toleransi sangat terlihat dari pemahaman multikulturalisme, suatu paham yang memberikan perhatian serta ruang bagi kelompok minoritas dalam mempertahankan identitas sosialnya. Selama ini, konsep kebenaran hanya didasarkan kepada pemahaman agama, namun multikulturalisme dapat eksis dan menjadi alternatif untuk melihat identitas sebuah komunitas bukan dari latar keagamaannya, melainkan dari latar kebudayaannya. Jadi konsep Pancasila yang kita terapkan dan kebinekaan apa yang menggagalkan dengan prinsip Pancasila yang ketiga dan didukung oleh arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu tersendiri untuk membangun toleransi, asimilasi, serta persamaan hak di antara warga negara. Keempat, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Oke, dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan akan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi
rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak dapat tertangani. Dengan contoh hal seperti dana bansos yang dikorupsi sekian miliar, itu dapat mempengaruhi satu orang yang tidak andai kata satu orang dapat menunjang hidupnya dengan uang 1 juta, berarti berapa orang yang telah meninggal karena dana bansos yang dikorupsi. Untuk peranan penting mahasiswa adalah dengan menjadikan generasi dan memberikan edukasi kesamaan generasi agar lebih kuat dan mapan dan terhindar dari korupsi. Pendidikan anti korupsi memegang peranan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Berikan pendapat saudara dengan menawarkan strategi. Dengan menanamkan akhlak dari kecil dan diselingi kekuatan agama yang kuat bisa jadi mengubah orang dan membudayakan masyarakat Indonesia menjadi orang yang takut dengan Tuhan, dan membudidayakan masyarakat Indonesia menjadi orang yang takut dengan Tuhan. Karena orang yang melakukan korupsi hanya orang yang tidak takut dengan Tuhan. Sekian dari saya telah memenuhi tugas PKN, tugas UAS PKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.